Julian mulai menyelidiki kasus kebakaran rumahnya Safira. Oleh karena itulah Julian memulai misinya untuk menyelidiki hal tersebut. Dan untuk hal itu nih guys ya, Julian itu mulai menyelidiki dari Papa Gunawan, kemudian Tante Lestari. Karena memang pastinya kalau tidak Papa Gunawan yang melakukan ya pembakaran rumahnya Safira, ini pasti ada hubungannya juga dengan Tante Lestari. Karena Tante Lestari itu orang yang tidak suka dengan Safira maupun dengan Julian. Dan tentunya juga akan mencari teka-teki ya apa benar memang keterlibatan Rafael mantan suaminya, karena memang pastinya di situ Rafael juga tidak suka melihat kebahagiaan Safira. Nah sementara itu nih guys ya, ada juga Jaina yang ternyata tidak sengaja ditabrak oleh Imron nih guys di situ nih guys ya. Dan terjadilah keributan antara Jaina dan juga Imron karena memang di situ Jaina menyeberang tidak melihat adanya mobil. Nah terjadilah tuh ya adu mulut antara mereka berdua, dan ternyata di situ ya Jaina itu adalah adik tirinya Mona, dan Mona mengetahui bahwa adik tirinya ada di depan dia dan dia mendatangi Jenna, dan kemudian di situ hal yang tak terduga adalah Mona menampar Jenna semacam itu karena memang Jenna ada masalah ya, sedikit masalah dengan kakaknya yaitu Mona, sehingga di situ membuat Mona berusaha untuk menampar Jenna. Karena kenapa Jenna itu meninggalkan Singapura tanpa bilang Mona, kenapa bikin masalah baru. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada penampilan baru dari Yuda, di mana Yuda itu ke kantornya ya menemui Dania dengan berpakaian seperti detektif semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania mulai menyadari bahwa di depan dia itu adalah Yuda, dan kemudian di situ nih guys ya, membuat Dania itu berusaha untuk membuka kacamatanya Yuda untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar Yuda, dan setelah dilihat memang itu adalah Yuda. Namun bagi Dania ini sangat akan bikin masalah gitu loh. Kenapa ini bisa jadi masalah? Nanti kalau orang-orang tahu di sekitarnya bahwa Yuda masih hidup bagaimana gitu loh. Ini akan jadi berita yang sangat besar dan ini akan membahayakan Yuda itu sendiri gitu loh. Namun Yuda percaya dengan penampilan dia yang baru, ada kumis, kacamata hitam, penampilan seperti detektif. Jadi orang-orang tidak akan pernah mengenali Yuda. Namun tentu saja tetap membuat Dania itu khawatir kepada Yuda. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tante Wulan yang berusaha untuk video callan dengan Julian karena memang melihat kondisinya Safira yang hamil besar, terus kemudian Safira lagi pucat, kayaknya Safira perlu dibawa ke dokter, dan oleh karena itulah yang membuat Tante Wulan sengaja video callan dengan Julian agar Julian itu pergi ke sana. Nah sementara itu nih guys ya, ada juga Dania yang ternyata punya masalah dengan laki-laki yang tidak dikenal yang mau menghajar Dania, dan untunglah di situ ada Yuda nih guys yang menjadi detektif yang melindungi Dania dan berusaha untuk menghajar laki-laki tersebut yang bikin onar kepada Dania. Nah tanpa disadari juga nih guys ya, ketika itu ternyata dilihat oleh Rafael, dan Rafael itu mulai menyadari bahwa Yuda itu masih hidup. Jadi akhirnya di situ nih guys ya, Rafael mulai tahu bahwa Yuda masih hidup. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada juga Rafael nih guys yang ternyata itu membawa mamanya ke makam anak dia. Dan sementara ke makam anaknya di situ nih guys ya, Rafael meminta kepada mamanya untuk ke makam anaknya melihat anaknya sendiri saja karena dia tidak sanggup, dia tidak kuasa melihat ya di depan dia ada anaknya sudah meninggal, ada makam anaknya. Nah kemudian di situ nih guys ya, mamanya Lestari itu bilang bahwasannya kan dia tidak tahu, ya kan dia tidak tahu di mana letak makamnya, maka dari itu harus ditunjukkan oleh Rafael semacam itu loh guys. Nah kemudian di situ Rafael tetap tidak mau ke sana untuk melihat makam anaknya karena dia tidak kuasa, karena dia pastinya akan menangis. Nah kemudian membuat Mama Lestari akhirnya mencari makam itu sendiri dengan cara Rafael itu menunjuk makamnya, dan kemudian setelah ditunjuk di situ nih guys ya, Rafael hanya melihat dari jauh semacam itu. Nah kemudian setelah menemukan makam anaknya nih guys ya, menemukan makam dari cucunya ya, cucu dari Lestari, membuat ya Mama Lestari di situ sangat sedih karena anaknya Rafael sudah meninggal. Dan kemudian di situ mulai sadar kenapa nama anaknya itu berubah, kenapa nama makam anaknya itu berubah menjadi orang lain, kenapa tidak menjadi Kinan. Nah ini menjadi
perdebatan itu, dan kemudian memanggillah tuh ya kan anaknya Rafael, dan anaknya Rafael pun sengaja tuh ya diminta oleh mamanya untuk ya menemui mamanya dan melihat makamnya sendiri, bener gak ini makam anaknya semacam itu, karena kok ada hal yang berbeda gitu loh. Dan setelah dilihat-lihat oleh Rafael bahwa ternyata ada perubahan makam, kenapa makamnya itu menjadi nama yang berbeda semacam itu, dan ini terjadi kenapa bukan makam anaknya Kinan semacam itu, padahal jelas-jelas kemarin bener kok makamnya itu berada di tempat sini gitu loh. Kenapa nama makamnya berubah, itu yang masih menjadi tanda tanya hingga titik ini. Dan kemudian di situ nih guys ya, membuat Rafael ini berdebat dengan mamanya bahwa anaknya itu memang beneran di situ makamnya gitu loh. Mamanya mengira bahwa mungkin makamnya salah kali, bukan di sini kali, namun di situ bener ya bahwa memang kemarin makamnya ada di situ gitu loh, dekat dengan makamnya mamanya semacam itu, mamanya Mona gitu loh, dan dia nggak mungkin salah melihat semacam itu bahwa makam anaknya ada di situ gitu loh. Namun yang jadi permasalahan adalah ternyata makamnya berubah menjadi orang lain gitu loh, dan ini menjadi hal yang kayak nggak mungkin banget. Dan tiba-tiba di situ nih guys ya, ada penjaga makam di situ nih guys ya, yang kebetulan ada di situ dan membuat Rafael berusaha untuk bertanya kepada bapak penjaga makam tersebut, kenapa makam anaknya itu berubah menjadi nama orang lain. Nah, kemudian di situ nih guys ya, bapak penjaga makam di situ berusaha untuk menjelaskan bahwa makamnya itu memang baru, tidak ada makam atas nama Kinan semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Rafael tetap ngeyel, bahkan marah-marah kepada bapak penjaga makam itu bahwa anaknya itu beneran dimakamkan di sini. Lalu kenapa jadi berubah nama orang lain? Kenapa justru malah ditinti dengan makam yang baru? Nah, kemudian di situ nih guys ya, bapak penjaga berusaha untuk menjelaskan lagi bahwa kemarin memang sempat ada orang yang meminta ya untuk pemakaman gitu loh, menyewa sementara semacam itu, dan kemudian di situ nih guys ya, untuk pemakaman itu bener baru, kalau kemarin itu hanya menyewa semacam itu. Namun di situ Rafael tetap saja kekeh pada pendirian bahwa anaknya itu sudah meninggal, ya sudah meninggal, dan akhirnya di situ nih guys yang meminta bapak penjaga itu untuk ya pemakam anaknya jangan ditindih semacam itu. Namun di situ bapak penjaga itu nggak mungkin kan menggali lagi, karena memang makamnya itu sudah lama, sudah memang orang yang meninggal itu sudah pesen lama gitu loh. Jadi di situ nih guys ya, terjadilah keributan antara penjaga malam dengan Rafael semacam itu. Kemudian Rafael tetap nekat gitu loh. Namun kemudian berusaha untuk menjelaskan lagi bahwa memang kemarin sempat ada orang yang datang kemari, itu pun juga memang makamnya masih kosong, tidak ada makam siapapun, tidak ada makam atas nama anaknya Kinan semacam itu. Dan di situ tetap membuat ya Rafael marah-marah kepada bapak penjaga tersebut. Bahkan dia tetap menginginkan makam anaknya tidak boleh ditindih, tetap ngeyel di situ. Ya Rafael tetap ngeyel bahwa di situ adalah makam anaknya. Nah, kemudian bapak penjaga itu berusaha untuk menjelaskan secara jujur bahwa tidak ada makam anaknya di situ, bahwa makam di situ baru semacam itu. Membuat bapak penjaga itu merasa sangat takut karena memang dia mau dipukul oleh Rafael. Nah, kemudian di situ Mama Lestari berusaha untuk menenangkan Rafael dan membuat Rafael agar dia tenang, dan berusaha bilang kepada anaknya Rafael, justru ini adalah hal yang bagus buat Rafael. Kenapa? Karena anaknya itu belum meninggal. Artinya bahwa Mona itu membohongi Rafael bahwa anaknya sudah meninggal, melainkan anaknya sebenarnya masih hidup. Ini semua hanyalah akal-akalan dari Mona. Seharusnya di situ Rafael lega gitu loh. Harusnya dia menyadari bahwa memang anaknya masih hidup gitu loh. Dan kemudian di situ Mama Lestari juga menekankan bahwasannya di situ bapak penjaga makam itu tidak mungkin bohong gitu loh. Dan mamanya itu percaya bahwa anaknya atau cucunya Mama Lestari itu masih hidup, anaknya Mona itu masih hidup. Lah, kemudian disitulah terjadilah hal yang bingung bagi Rafael. Ternyata selama ini dia dibohongin oleh Mona, dan membuat Rafael berusaha segera mungkin mencari Mona nih guys, dengan kondisi yang sangat marah karena dia dibohongin Mona gitulah. Kemudian di situ nih guys ya, ketika dia berusaha ke mobil ya segera mencari Mona, dan tiba-tiba di situ mamanya berusaha untuk terus mengejar Rafael untuk meyakinkan Rafael bahwa Rafael tidak boleh gegabah. Dia berusaha meyakinkan kepada anaknya dia harus slow, dia harus pelan-pelan, dia harus bersabar. Jika anaknya masih hidup, itu artinya bahwa saat ini anaknya sedang disembunyikan oleh Mona.
Dan untuk itu, makanya Rafael tidak boleh gegabah, dia nggak boleh marah-marah. Jika Mona itu tahu bahwa Rafael itu sudah mengetahui bahwa anaknya masih hidup, maka Mona akan lebih waspada untuk membawa anaknya mungkin pergi jauh. Dan oleh karena itulah Mama Lestari berusaha untuk menenangkan anaknya, berusaha untuk menenangkan Rafael agar Rafael itu berusaha untuk pelan-pelan meredam amarah dia, untuk bersabar. Dia harus mengikuti aturannya Mona, supaya Mona itu yakin bahwa memang Rafael dan sekeluarga itu tahu bahwa anaknya sudah meninggal, dan di saat situlah Rafael itu beraksi untuk mencari di mana keberadaan anaknya melalui Mona. Jika Mona sudah tahu dan dilabrak oleh Rafael bahwa Rafael itu tahu bahwa anaknya masih hidup, maka Rafael sedang mencari itu, dan kemudian itu akan sangat susah untuk mencari anaknya, karena memang pastinya Mona tidak akan pernah membiarkan Rafael untuk mengambil anaknya. Dan oleh karena itu Rafael itu harus hati-hati. Mama Lestari itu tahu betul bagaimana perasaan anaknya ketika kehilangan. Ya, apalagi anak yang masih hidup dibilang mati, semacam itu. Dan disitulah perasaan bagi Mama Lestari tahu betul. Makanya Mama Lestari berusaha untuk meyakinkan anaknya nih guys ya, untuk tidak boleh gegabah semacam itu. Dia harus main cantik semacam itu. Dia harus mengikuti alurnya Mona semacam itu. Makanya dia nggak boleh gegabah, dia nggak boleh marah sama Mona. Jika Mona itu tahu bahwa anaknya masih memang hidup dan semua orang tahu anaknya masih hidup, ini akan sangat membahayakan buat Rafael tidak bisa ketemu lagi dengan anaknya. Mungkin akan dibawa pergi jauh ke luar negeri semacam itu oleh Muna, karena Muna punya kuasa, Muna bisa melakukan apapun. Maka dari itu nih guys ya, mamanya Rafael berusaha untuk meyakinkan kepada Rafael untuk dia tidak boleh gegabah. Makanya di saat itu diredamlah tuh amarahnya ya kan, untuk dia agar dia tenang, supaya dia bisa berpikir secara jernih untuk bisa mengetahui. Karena memang suatu saat nanti pasti di situ Mama ya dan Rafael akan menemui anaknya, pasti akan bertemu dengan anaknya Kinan semacam itu. Hanya saja waktu proses itu membutuhkan waktu, proses butuh waktu, dan memang semuanya itu membutuhkan waktu. Dan di situ makanya anaknya diharapkan tenang semacam itu. Jadi dia tidak gegabah semacam itu. Dia harus main cantik gitu loh. Jangan marah-marah kepada Mona gitu loh. Makanya di situ mamanya berusaha untuk memeluk ya Rafael dan memastikan bahwa Rafael itu tidak gegabah dalam mengambil jalan semacam itu loh guys. Makanya ketika dia mencari Kinan melalui Mona, dia harus hati-hati. Jangan sampai di situ Mona itu bisa tahu bahwasannya keluarganya tahu bahwa Kinan masih hidup. Maka dari itulah di situ nih guys ya, Rafael sudah agak sedikit tenang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mamanya, bahwa apa yang dikatakan mamanya itu benar. Nah tiba-tiba di situ ya ada Rafael yang berusaha untuk mencari info melalui Imron. Dia berusaha untuk menelpon Imron. Nah di situ nih guys, Imron sedang tidur, dan ketika itu jika langsung terbangun ketika mendengar telepon dari Rafael. Nah di situ nih Rafael telepon, kenapa ya? Kemudian langsunglah tuh diangkat ya kan, telepon dari Rafael. Karena mungkin Rafael telepon kepada Imron, mungkin ada hal yang sangat penting. Dan kemudian Rafael mengatakan kepada Imron di manakah bosnya Mona itu berada. Nah kemudian di situ Imron menjelaskan bahwa bosnya Mona itu berada di kantor. Nah setelah mendapatkan informasi bahwa Mona itu berada di kantor, langsung ditutup itu telepon. Nah kemudian membuat Imron ini merasa sangat takut. Kira-kira ada apa ya? Kenapa teleponnya langsung dimatikan begitu saja oleh Rafael gitu? Kira-kira ada masalah apa ya antara Rafael dengan Mona? Nah ini yang jadi masalah tuh. Nanti kalau timbul masalah baru bagaimana? Itu Imron takut nih. Nanti dimarahin bosnya Mona semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys, setelah mendapatkan informasi Mona itu berada di kantor, membuat Rafael ini berusaha untuk bilang kepada mamanya dia harus menemui ya Mona untuk mencari tahu di mana keberadaan anaknya. Nah sementara mamanya itu berusaha untuk disuruh pulang saja, dan mobilnya suruh dibawa mamanya saja. Nah sementara Rafael itu naik ya motor sewaan saja, karena lebih baik dia mau naik motor sewaan agar dia bisa menyamar menjadi orang lain dan bisa mengikuti kemanapun Mona pergi. Jika menggunakan mobil, maka dia akan ketahuan bahwa itu adalah mobilnya, yang mengikuti adalah mobilnya Rafael. Nah sementara itulah yang membuat Rafael ini segera bergegas nih guys ya untuk menemui Mona. Nah sementara itu nih guys ya, di ruang kerjanya Julian itu ternyata berantakan nih guys ya. Dan ketika Mama Gina itu berusaha datang untuk menemui anaknya, ternyata dia melihat bahwa semua kondisi ruangannya itu sudah berantakan. Nah disitulah tanya kepada sekretarisnya Julian, kenapa di situ ruangannya berantakan. Kemudian sekretarisnya Julian berusaha untuk menjelaskan bahwa ketika dia datang, ya itu memang sudah dengan kondisi yang berantakan semacam ini. Nah kemudian dalam hati, berarti ini adalah perbuatan dari Julian yang lagi marah, emosi, makanya membanting
barang-barang yang semacam itu. Apakah benar ini perbuatan Julian dan dia berusaha untuk mencari Julian, namun kayaknya nggak bisa karena Julian HP-nya lowbat. Nah kemudian pesan kepada sekretarisnya nanti kalau ada apa-apa kasih info kepada Mama Gina. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian yang ternyata lagi menenangkan diri di cafe yang paling atas. Nah di saat itulah Julian itu menyalahkan diri dia sendiri. Ketika dia menenangkan diri, dia berada di kafe, ternyata dia malah menyalahkan diri dia sendiri karena dia merasa tidak berguna ketika perusahaannya itu hancur gara-gara memang Julian sempat dipenjara selama 5 bulan dan ternyata selama itu terjadi penurunan perusahaan. Banyak orang-orang yang tidak mau bekerja sama lagi dengan perusahaannya Julian karena Julian itu mantan narapidana. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Julian ini merasa sangat stres. Dan saat ini Julian tidak tahu apa yang harus dia lakukan semacam itu loh guys. Dan dia tuh sangat malu kepada mama dan juga istrinya. Julian gak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah sementara itu nih guys ya, ada Jenna yang sedang video callan dengan bos dia yang sedang merancang sketsa untuk pembangunan hotel, dan di situ ditunjukkan oleh Jenna nih guys ya, kayaknya nanti hotelnya akan seperti ini dengan pemandangan yang sangat indah di seperti gambar di situ nih guys ya, ditunjukkan semua areanya gambar yang sangat indah di situ nih guys ya. Makanya di situ nih guys ya, membuat Jenna berusaha untuk ya video callan dengan bosnya untuk menunjukkan sketsanya nanti seperti apa. Nah tiba-tiba ketika Jenna itu sedang video callan dengan bosnya, tanpa disadari bahwa dia mengetahui di depan dia itu ada Julian. Nah ketika dia ada Julian, membuat dia melongo melihat Julian sehingga dia tidak fokus dengan bosnya. Sehingga dia harus mengabarkan kepada bosnya. Untuk lebih lanjutnya, dia akan mengirimkan sketsa. Kalau sketsanya sudah jadi, maka nanti akan membahas tentang budget. Nah, setelah ngomong seperti itu kepada bosnya, akhirnya membuat Jenna ini untuk menutup ya teleponnya. Karena Jenna harus ke tempatnya Julian. Dan di situ nih guys ya, membuat Jenna ini berpikir untuk menemui Julian saja, gitu loh. Namun, Julian pastinya tidak akan pernah mengenal Jenna dengan dia penampilan saat ini yang berubah lebih cantik daripada dahulu. Namun di situ Jenna memberanikan diri untuk menemui Julian. Dia berusaha untuk menghampiri Julian nih guys ya. Dia berusaha untuk menemui Julian, menghampiri Julian dan mengatakan kepada Julian. Namun Julian pada waktu itu ya masih mikirin masalah dia nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Julian itu masih menyalahkan diri dia sendiri. Perusahaannya bangkrut, perusahaannya itu jadi turun. Semua itu gara-gara memang ulahnya Julian. Jadi Julian menyalahkan diri dia sendiri. Nah sementara itu Jenna berusaha untuk memanggil Julian. Pada awalnya Julian tidak mendengarkan itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Jenna berusaha untuk memanggil Julian lagi. Nah di situ Julian merasa sangat heran di situ depannya kok ada Jenna. Nah pertama kali dia belum mengetahui di situ adalah Jenna. Dan kemudian Julian itu tanya, siapakah? Gitu kan. Nah kemudian di situ menjelaskan bahwa dia adalah Jenna. Dan kemudian di situ Jenna juga mengungkapkan bahwa Jenna itu adalah adik kelasnya ketika berada di bangku kuliahan. Dan di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menjelaskan bahwa memang Jenna itu orang yang pernah dia kenal ketika berada duduk di bangku kuliah. Dan di situ memang Julian pernah mengenal dia karena memang dia jago gambar. Dan bahkan dulu dia pernah sempat ya ngobrol dengan Jenna pada waktu di bangku kuliahan. Pernah juga mengembalikan buku sketsanya Jenna pada waktu itu. Nah, di situ nih guys ya, membuat Julian ini memang teringat bahwa Jenna itu adalah adik kelas dia pada waktu di bangku kuliahan. Bahkan di situ nih guys ya, dulu juga Julian sempat memberikan ya kafe atau kopi, di mana kopi tersebut menggantikan kopi yang jatuh ya. Gara-gara ulahnya Julian, oleh karena itulah dikasih kopi semacam itu. Nah, kemudian nih guys ya, Julian sempat tanya juga setelah memberikan kopi tersebut namanya siapa. Kemudian Jenna menegaskan bahwa nama dia adalah Jenna. Dan di saat itulah baru setelah ditunjukkan sketsa bahwa ternyata benar memang Julian mengetahui bahwa dia anak yang pintar gambar semacam itu. Dia menyebutnya semacam itu loh guys ya, yang ahli menggambar, yang suka menggambar gitu loh. Nah kemudian di situ dia baru cerita nih guys ya, bahwa itu adalah Jenna dan keduanya saling ngobrol satu sama lain. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian berusaha tanya bagaimana kabarnya Jenna. Jenna sih baik-baik saja. Memang dia tidak mengetahui Jenna karena dia lupa gitu loh. Dan kemudian Jenna memang mengungkapkan bahwa dulunya memang dia dekil, tidak secantik seperti saat ini, makanya Julian tidak hafal dengan dia, mungkin dia lupa semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian juga tanya kabar dia bagaimana, dia lagi apa, apakah sekarang juga sudah jadi ahli menggambar atau arsitektur semacam sudah menjadi arsitek terkenalkah semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menjelaskan pekerjaan dia sebagai arsitek semacam itu loh guys. Jadi dia
ya sudah bekerja lumayan semacam itu loh guys. Tiba-tiba ketika mereka itu lagi ngobrol, adalah tuh terjadi gempa bumi di situ, membuat semuanya jadi panik, dan Julian itu berusaha untuk membantu Jenna agar tidak jatuh. Makanya dia menolong Jenna saat gempa bumi. Mereka semua lari-lari berdesakan semacam itu, dan Jenna yang mau jatuh ditolonglah tuh ya kan. Membuat Jenna ini merasa sangat suka, karena sejak dari kuliahan dia suka kepada Julian gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Julian apalagi menggandeng tangannya Jenna tanpa Julian itu sadari ya, dan Julian itu terus menggandeng tangannya dan membuat fokus kepada Jenna. Jenna sebenarnya tidak fokus karena dia saking sukanya dengan Julian, sangat deg-degannya dengan Julian. Nah, sesampainya ya di bawah nih guys ya, ternyata di situ gempa buminya sudah selesai, sudah tidak gempa bumi lagi di situ nih guys ya, berhenti tuh ya kan gempa buminya. Nah, kemudian karena gempa buminya sudah berhenti, membuat Jenna itu merasa malu-malu karena tangannya dipegang terus, dan di situ Julian juga minta maaf kepada Jenna kalau misalkan dia memegang tangannya semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih ya, di situ membuat ya Julian itu mengungkapkan bahwa dia sudah tidak bersama dengan Dania. Dan di situ nih guys ya, Gina senang sudah mengetahui bahwa memang Julian itu sudah tidak bersama dengan Dania. Namun sayangnya dia sudah menikah dengan Shafira tanpa dia tahu semacam itu. Nah, si Gina ini nih guys ya, senang banget ketika bisa ngobrol dengan Julian. Namun sayangnya tidak punya akses nomornya Julian. Bagaimana dia bisa menghubungi Julian? Nah, sementara itu juga nih guys ya, Gina itu tiba-tiba ditelepon tuh sama teman dia nih guys ya, yang menyatakan bahwa teman dia itu ya sedang berada dalam masalah gitu loh di luar negeri. Makanya disuruh balik tuh ya kan, supaya bisa ketemu dengan Jenna semacam itu nih guys. Namun Jenna itu nih guys ya mau menghampiri Julian, ternyata Julian sudah pergi semacam itu, karena Julian khawatir betul kepada keluarganya. Bagaimana dengan nasib keluarga yang ada di rumah, apakah baik-baik saja? Nah, sementara itu juga ada Dania yang ternyata sembunyi di bawah meja kantor dia karena terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Dan oleh karena itulah yang membuat Dania sempat khawatir gitu loh, karena takutnya dia memang kejatuhan barang-barang yang dari atas semacam itu. Namun untunglah ketika gempa bumi itu sudah berhenti, membuat Dania itu merasa sangat aman gitu loh ya guys. Dia seneng gitu loh, karena gempa bumi itu membuat dia sangat terteksir gitu loh. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada Ray yang datang. Ray itu sengaja mengabarkan kepada Dania bahwa di situ dia disuruh bosnya untuk membawakan pakaian, semua pakaian semacam itu kepada Dania. Namun Dania pada awalnya tanya tuh kepada Ray. Ya, Ray juga tanya apakah kabar dari bos Dania itu baik-baik saja, karena tadi sempat terjadi tuh gempa bumi. Nah, kemudian di situ Dania mengabarkan dia baik-baik saja. Dania bilang kepada Ray bahwa dia mau ke rumah kembali untuk mengambil pakaian, karena memang di situ dia mau ketemuan dengan bosnya, semacam pertemuan dengan Yuda. Nah, karena disitulah pas banget buat Ray datang karena membawakan pakaian yang disuruh oleh Yuda. Jadi di situ sudah membawakan pakaian semuanya, mulai dari pakaian, baju, dan juga celana, ataupun juga dengan sepatu. Jadi sudah lengkap semacam itu. Jadi Dania tidak perlu kembali lagi ke rumah. Nah, sementara itu nih guys ya, karena terjadi gempa bumi membuat Mona ini sangat khawatir dengan anaknya berada di rumah sakit. Nah, kemudian mengenai pengacaranya ya, karena dia mau bercerai dengan Rafael, maka itu bisa diurus besok, karena dia harus bilang kepada pengacaranya ada hal yang penting yang harus dia datangi, yaitu ke tempatnya anaknya. Dan oleh karena itulah yang membuat Mona itu harus segera bergegas menemui ya anaknya Kinan di rumah sakit, takutnya terjadi sesuatu. Makanya di situ membuat Mona harus menelpon Imron untuk membawa dia ke rumah sakit semacam itu loh guys. Tanpa dia sadari juga ternyata ada suaminya Rafael yang mengikuti nantinya Mona pergi kemana untuk memastikan bahwa anaknya itu masih hidup, Kinan. Makanya dia mau mata-matai Mona nih guys ya. Mona tidak sadar pada awalnya, dan ketika mobilnya Mona itu menuju ke rumah sakit, membuat Rafael itu berusaha untuk mengikuti, mencari info di mana keberadaan anaknya. Nah, di situ nih guys ya, dengan sangat tergegas-gegas Mona itu langsung masuk mobil tanpa melihat ke sana kemari, kanan kiri, bahwa ternyata ada suaminya di situ. Dan ini kesempatan sangat emas sekali bagi Rafael untuk bisa mendapatkan informasi di mana keberadaan anaknya melalui Mona. Kayaknya Mona ini mau pergi ke rumah sakit menemui anaknya, dan ini kesempatan bagi Rafael untuk ya mencari tahu anaknya. Nah, sementara Mona itu masih khawatir ya dengan anaknya, karena pastinya anaknya itu juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja di inkubator. Terus terjadi gempa bumi, takutnya ada sesuatu hal terjadi di anaknya, mungkin anaknya nangis,
ketakutan atau semacamnya. Makanya Mona itu sebagai seorang ibu merasa bahwa dia harus ke rumah sakit segera untuk menengok anaknya, bagaimana kondisi anaknya baik-baik saja atau tidak, semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, ini juga kesempatan emas bagi Rafael untuk mengikuti Mona. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian yang berusaha untuk ke rumah. Nah dia berusaha untuk ke rumah untuk melihat suasananya bagaimana, apakah ada barang-barang yang jatuh atau sesuatu hal terjadi kepada istri dan juga mamanya. Nah sementara rumahnya sih ternyata setelah dilihat-lihat ternyata baik-baik saja. Untuk gempa buminya tersebut tidak meluluh lantahkan rumahnya, semacam itu, ternyata baik-baik saja. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, dia berusaha untuk mengambil barang-barang seperti piring dan juga alat makan lainnya untuk dia berikan kepada Safira, karena dia sudah membeli kue ya kan di kafe tadi, dan di situ kuenya mau dikasihkan kepada Safira. Jadi maka dari itu nih guys ya, dia membawakan kue kepada Safira. Nah di situ sudah dilihat-lihat bahwa memang Safira itu nih guys ya lagi tertidur lelap di situ. Namun untunglah di situ juga bahagia. Kenapa? Karena Safira tidak apa-apa pasca kejadian dari gempa bumi gitu loh. Makanya di situ Julian berusaha untuk memastikan kepada istrinya bahwa istrinya itu baik-baik saja. Namun sayangnya Safira itu tertidur lelap, padahal dia mau memberikan kue kepada Safira, semacam itu loh guys. Namun sayangnya kok istrinya sudah tidur terlelap seperti itu. Namun Julian juga berpikir bahwa bagaimana terkait masa depan anaknya. Apakah masa depan anaknya akan baik-baik saja? Apakah anaknya nanti akan baik-baik saja setelah mengetahui bahwa bapaknya adalah mantan narapidana, semua itu gara-gara ulahnya